Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, afdhalus salati wa tammu salam ala imamina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin ashabil qurril mayamin ila yaumiddin. Bapak, saudara-saudara jamaah pengajian Radul Talibin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengamanahkan kepada kita kesempatan hidup. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberikan sabil, diberikan satu jalan untuk mendapatkan kehidupan, kebahagiaan sampai nanti di akhiratnya Allah. Apa sabil atau jalan yang Allah telah takdirkan kepada kita Bapak sekalian adalah nikmatul Islam. Sebagaimana Allah Ta'ala telah katakan, wa raditu lakumul Islam madina, aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Maka hadirin yang mulia, perlu difahami, jangankan kita, bahkan nabi-nabi, tidak ada satupun mereka memiliki kemampuan secara zat untuk mengakhirkan kehidupan mereka dalam keadaan iman. Apalagi kita. Dijelaskan di dalam banyak kitab, diantaranya di dalam kitab Nasaihu Diniyah yang telah dikarang atau ditulis oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah. Bahwasanya di situ dicantumkan, tertulis, laisa ahadun minal insan ayaqdira akhir hayatahu bi mauti ala iman. Jadi tidak ada seorang manusia pun memiliki kemampuan secara zatnya mengakhirkan kehidupannya dalam keadaan iman wal Islam. Bahkan kita dengar bagaimana Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, ia selalu melantunkan doanya, Allahumma anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslimah wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, engkau adalah pelindungku dikala aku ada di dunia sampai nanti di akhirat. Oleh sebab itu ya Allah, akhirkanlah kehidupanku dalam keadaan Islam. Ia adalah seorang nabi Bapak, masih melantunkan doa itu. Apalagi kita bukan seorang nabi. Jadi kalau ngaku nabi, nabi palsu Pak ya, Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, maka penting bagi kita hadirin yang mulia menghadirkan sedalam-dalamnya di dalam hati perasaan bangga dan syukur menjadi seorang muslim. Alhamdulillah. Bahkan Allah Ta'ala tadi telah mengatakan, wa raditu lakumul Islam madina, aku telah ridho, aku telah senang Islam sebagai agama kamu wahai hambaku. Maka zat yang menciptakan kita telah senang memberikan kita. Alangkah hinanya dan ruginya kita yang dikasih tidak senang. Maka wajib, bukan sunnah lagi Pak, wajib bagi setiap muslim untuk senang dan bangga diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan suatu keaiban, bahkan termasuk dosa, bahkan termasuk kibrun minal kabair, dosa besar daripada dosa-dosa yang lebih besar. Bahkan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an pernah ditanya oleh jamaahnya, ya Imam, ayu dzambin akbaru a'zamu lisalbil iman. Wahai Imam, adakah dosa yang besar sehingga demikian besarnya lisalbil iman, dapat merusak ataupun mencopot iman? Maka beliau menjawab, thalatha, ada 3 dosa. Minha, sebagian daripadanya adalah apa? Tarku syukri alal Islam. Tidak ada syukur diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, maka kita setelah diberikan nikmat Islam, maka diwajibkan bagi kita untuk apa? Untuk mengenal daripada sesuatu yang ada di dalam Islam itu sendiri. Itu agama Islam itu sendiri. Bahkan demikian tingginya Bapak sekalian pelajaran talabul ilmi, maka anak kecil walaupun dia baru umur 7 tahun, Nabi mengatakan, apa kata Nabi SAW? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a wadribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'asr. Perintahkanlah wahai kamu bapak, wahai seorang wali, untuk anak-anak kamu yang sudah umur 7 tahun untuk mendirikan salat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah ia karena meninggalkan salat ketika telah sampai umur 10 tahun. Hadirin yang mulia, dijelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain
Bahwasannya muru di sini perintahlah, kata Rasulullah, ini bukan hanya kita suruh, tetapi di balik kita memerintahkan, kita mengajarkan ilmu. Mengajarkan bagaimana cara berwudu yang benar, cara membersihkan najis yang benar, cara ini dan itu yang berhubungan dengan as-salawat, dengan salat. Maka tentu bagaimana ilmu itu akan bisa sampai kepada keluarga kita, wabil khusus kepada istri dan anak-anak kita, maka bapak-bapaknya, saudara-saudara harus sering belajar ilmu agama. Talabul ilmi. Bahkan demikian tingginya hadirin yang mulia, talabul ilmi. Sehingga Sayyidul Mursalin dalam satu riwayat, Nabi mengatakan, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlaku. Jadilah kamu, kata Rasulullah, seorang yang alim. Jadi menjadi seorang yang alim dalam urusan agama adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kira untuk mempelajari agama secara detail itu bukan perintah, Pak, tetapi perintahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan sebagian para kiai, Pak, walaupun sudah kiai, masih ngaji sama kiai yang lebih tinggi. Betul, Pak. Seperti malam Sabtu di tempatnya Kiai siapa tuh? Cecep. Di mana tuh? Di mana, Mas? Sukamaju ya. Itu saya perhatikan, itu sebagian para kiai yang hadir itu megang kitab kuning. Itu saya lihat kiai-kiai semua itu, ya enggak semua, tapi ada beberapa, mungkin sekitar 10-an itu. Walaupun ada juga dari kalangan umumnya yang hadir. Maka hadirin rahimakumullah, bahkan di Pakistan ada seorang anak menteri, Pak, namanya Dr. Hamzat. Beliau adalah seorang dokter, bahkan memiliki rumah sakit. Di salah satu rumah sakit yang ada di sana itu milik beliau. Maka beliau, hadirin mulia, di tengah-tengah umur 40 tahun beliau mondok pesantren, dan sekarang namanya berubah Maulana Hamzat. Bahkan beliau sekarang sudah memiliki pesantren. Nama pesantrennya adalah Jami'ah Ibni Abbas. Kurang lebih hampir 12 asatid yang ngajar di situ dari Arab semua. Ada dari Mauritania, dari Tunis, dari Somalia, ada yang dari Irak. Ada anak Indonesia yang sampai sekarang masih belajar di sana. Itu salah satu di antaranya adalah anaknya yang punya usaha akupuntur di depan Masjid Al-Abror, Masjid Abror Tanjung Karang. Nah, itu salah satu anak dia, itu belajar di Jami'ah Ibni Abbas punyanya Maulana Hamzat. Nah, jadi beliau di tengah-tengah jadi seorang dokter, Pak, ya kan, dia korbankan waktunya untuk thalabul ilmi di pesantren. Sampai kurang berapa? Enggak lama, 8 tahun, Pak. Masya Allah. Jadi kalau Bang Meldi memondok boleh, Masya Allah. Ya kan, Pak Januari mondok boleh. Jadi jangan bilang, waduh saya ini sudah tua, tapi mondoknya sambil apa? Sambil jalan. Jadi teman jangan jalan-jalan, Masya Allah, sambil jalan. Maka hadirin rahimakumullah, perintah pertama adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau nggak bisa juga, kenapa? Karena sudah ketungkul kan, sudah berkeluarga, kemudian sibuk, ya kan, mencari nafkah. Kalau tidak mencari nafkah, bagaimana nanti keluarganya? Maka yang kedua, muta'allim. Jadilah seorang santri. Karena jujur, orang yang mondok itu, Pak, ujung-ujungnya nggak semua jadi ustadz, nggak ujung-ujungnya nggak semua menjadi seorang yang alim dalam menguasai kitab. Bahkan kami dulu pernah belajar, kurang lebih lagi awal-awalnya itu di kelas itu kurang lebih 50 anak, 50 orang. Tapi yang selesai kurang lebih cuma 6 orang. Jadi setiap tahun itu berkurang, berkurang kadang 10. Ada yang macam-macam. Ada yang karena kadang disebabkan masalah apa? Masalah sakit. Ada juga masalah jodoh. Masya Allah. Lagi asik-asik belajar, nang wis wayahe nikah, nang kata imboke, ya, maka pulang dia menikah. Ada yang disebabkan masalah tuntutan harus mencari nafkah dan seterusnya dan seterusnya. Maka namun hadirin rahimakumullah, jangan kita merasa cukup dengan apa yang ada. Namun kita harus sering thalabul ilmi, belajar menjadi santri. Yang ketiga, kalau nggak mampu, pusing, ya kan, boro-boro megang kitab gundul, ya kan, baca Quran saja sudah alhamdulillah. Maka yang ketiga kata para ulama, apa? Kun mustami'an, jadilah kamu orang yang suka mendengarkan pengajian, menghadiri pengajian.
Jadi yang kedua ini jadi santri, Pak. Nah, belajar. Ya, jadi targetnya bukan jadi ulama, pokoknya ngaji aja. Nah, seperti kata Kiai Farid almarhum rahimahullah, kiai karismatik yang tinggal di Teluk, Pak ya. Nah, beliau mengatakan muta'alim itu adalah ngajinya megang kitab. Ketika gurunya megang kitab tafsir Jalalain, maka semuanya megang tafsir Jalalain, bukan jalan lain, Pak ya. Masya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, yang ketiga itu adalah ngaji nguping. Jadi ngaji sambil ya tadi, sambil ngopi ya kan, sambil ngerokok. Masya Allah. Bahkan ada sebagian majelis kiainya ngerokok nih, ambil. Masya Allah. Tapi saya enggak, kebetulan alhamdulillah dari dulu sampai hari ini, nggak tahu ke depan, Pak ya, nggak ngerokok. Ya nggak tahu kan ke depan, karena kawan-kawannya banyak yang ngerokok juga, ya. Kayak Bang Nandar ngerokok ya, Masya Allah. Ya bisa jadi kan, kita nggak tahu kan nanti. Hadirin rahimakumullah, kemudian nggak bisa juga. Kenapa? Karena sakit, karena hujan deras, tidak bisa menghadiri pengajian-pengajian yang ada. Maka yang keempat kata Rasulullah, kun muhibban, jadilah kamu pecinta majelis-majelis ilmu. Wala takun khamis, janganlah jadi orang yang kelima. Udah yang pertama juga lewat, yang kedua juga lewat, ketiga lewat, empat juga sengaja dilewatin. Masya Allah. Apa yang kelima akhirnya? Apa? Tidak suka dengan pengajian, bahkan gembosin, jangan hadir. Itu ki ustadznya ini, Masya Allah, dan seterusnya. Maka yang kelima apa kata Rasul? Fatahlaku, kamu akan celaka kalau jadi orang yang kelima. Maka hadirin rahimakumullah, maka bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu, demikian pula kesempatan kita bisa talabul ilmi. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Nabi menjanjikan, maka Allah akan memudahkan langkah kakinya sampai ke dalam surganya Allah. Semoga kedatangan bapak-bapak beserta kami ke rumahnya Pak Prayit menjadi wasilah kita dimudahkan sampai ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan juga kita doakan semoga keluarga besar Pak Prayit dari beliau ke atas sampai ke cucu-cucunya diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Adapun kiat-kiat Bapak sekalian, kiat-kiat yang harus kita sempurnakan sehingga kita menjadi hamba yang istiqamah. Karena syarat daripada kita mengamalkan agama ini harus istiqamah. Walaupun namanya sudah istiqomah ya. Ini biasanya nama siapa nih? Perempuan ya. Muhammad Istiqomah ada nggak, Pak? Nggak ada ya. Nah ini tetap dia juga harus istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, rabbunallah, yang telah mengatakan rabbuna, Tuhan kami adalah Allah. Jadi Nabi mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwa saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ada dalam genggaman Allah, tidaklah seorang manusia yang telah mendengarkan, tidaklah seorang dari umat ini yang telah mendengarkan akan kedatangan aku, kata Rasul, baik dia adalah Yahudi maupun Nasraninya, namun sampai meninggalkan dunia tidak beriman dengan apa atau sesuatu yang dengan sesuatu itu aku dihantar, kecuali ia akan menjadi calon penghuni neraka jahanam. Maka hadirin yang mulia, kita telah berikrar, alhamdulillah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ayo sama-sama Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah ini Pak, saya dapat amalan dari guru kami. Ini dua kalimat syahadat ini diamalkan. Bahkan nanti salah satu wasilah mudah matinya, masuk dalam keadaan husnul khotimah. Jadi sebelum masuk waktu sholat subuh Pak ya, sebelum subuh nih ya, ingat Pak. Jadi bukan setelah azan, tapi sebelum masuk subuh, baca dua kalimat syahadat ini. Berapa kali? Nggak banyak, 41 kali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baca sama sertai takbir Allahu Akbar.
Berarti dihitung satu. Terus lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allah Akbar. Nah, setelah sempurna 41 disempurnakan dengan membaca 3 kali surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhir. Nah, ini adalah kata guru kami, ini amalannya Sunan Kalijaga. Maka nanti insya Allah kalau Bapak istiqomah, ya kan, maka insya Allah karomah yang Allah berikan kepada beliau akan diberikan kepada antum juga. Masya Allah. Salah satunya apa? Mati husnul khatimah. Insya Allah ya. Nah, coba jawab qabil tuh. Nah. Maka hadirin rahimakumullah, penting Pak, amalan-amalannya orang-orang dulu yang mana mereka telah melewati kehidupan dunia dalam keadaan baik, kemudian akhirnya baik pula. Bagaimana kita derek Pak? Ngikut saja, ya kan? Jadi jeplak kita ini, nyontoh saja. Maka jangan kita bilang, ada nggak hadisnya? Masya Allah, repot. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama syarat atau kiat untuk menjadi, untuk apa? Untuk diberikan istiqomah. Yang pertama adalah syaratnya adalah ada keinginan dalam hatinya. Karena ada sebagian orang walaupun Islam, walaupun rumahnya di samping masjid, bahkan kadang-kadang di dalam lingkungan pesantren, kebetulan pesantrennya hektar-hektaran, dia tinggal di situ. Kenapa? Dari dulu dia tinggal di situ, masih juga nggak sholat. Ya, ada nggak Pak? Nah, kalau di sini alhamdulillah nggak ada satu ya, banyak, masya. Maka hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertama syarat adanya keinginan di dalam hati kita untuk menjadi hamba yang selalu dilindungi dan ditolong oleh Allah, khususnya dalam mengamalkan agama. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan pernah merubah sesuatu yang ada dalam satu kaum. Jadi sesuatu itu adalah agama. Jadi tidak akan pernah Allah Ta'ala secara asbab, tidak akan pernah merubah kecuali di dalam hati kita ada keinginan Bapak. Keinginan apa? Agar kita selalu dibimbing dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hadirin mulia, penting bagi kita untuk selalu mengharap, bahkan berdoa agar kita ini selalu dibimbing dan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salah satu di antara doanya, ya Allah, la tuzigh qulubana, Rabbana la tuzigh qulubana. Jadi naza'a itu artinya mencabut. Ya Allah, jangan kau cabut hidayah yang pernah engkau titipkan kepada kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau bagi hidayah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kalian dinilai di akhir kehidupan kalian. Karena tidak sedikit orang yang awalnya lurus, akhirnya bengkok. Yang awalnya putih, ya, akhirnya hitam. Yang awalnya salih, akhirnya tolih. Maka hadirin mulia, maka perlu yang berbicara juga, demikian pula yang mendengarkan, harus sedalam-dalamnya di dalam hati mengharapkan bimbingan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa hadirin rahimakumullah? Yang kedua adalah ilmu. Ilmu ini adalah syarat. Karena dikatakan sebagaimana perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, man mata bi ghairi zadin, barang siapa meninggalkan dunia bi ghairi zadin, tanpa bekal, faka'annahu, maka dia diserupakan seperti seseorang raqibal bahra, akan menyeberangi lautan luas bi ghairi safinah, tanpa bahtera. Jadi perjalanan kehidupan kita akan mengalami perjalanan yang panjang. Yang pertama akan mengalami namanya sakaratul maut. Sakaratul maut ini hadirin mulia adalah sesuatu yang ditakutkan semua orang-orang soleh. Semua Pak. Bahkan hadirin rahimakumullah, Imam Malik radhiyallahu an, di tengah-tengah akhir kehidupannya, beliau pun masih ditalkinkan oleh para santri dan para muhibbinnya, orang-orang yang suka kepada beliau. Ya Imam, qul la ilaha illallah, wahai guru, katakanlah la ilallah. Apa kata dia? La, tidak. Ketika santri-santri yang melantunkan kalimat itu, tapi Imam Malik mengatakan la, tidak. Semuanya akhirnya takut Pak. Kenapa guru kami? Kenapa syekh kami? Kenapa imam kami? Ternyata hadirin rahimakumullah, setelah beberapa kali mengatakan tidak, baru dia sadar.
Setelah itu dia ceritakan, wahai santri-santriku, ketahuilah sesungguhnya barusan saja aku telah menjumpai beberapa gerombolan, bahasa kasarnya, berapa jamaahnya iblis laknatullah alaih. Mereka mengatakan ini dan itu, tetapi saya menjawab tidak. Paham ya? Maka hadirin rahimakumullah, artinya walaupun beliau setingkatan orang-orang yang Masya Allah, yang sudah Alhamdulillah istiqamah, apalagi yang kayak kita, Pak ya. Maka hendaklah kita, khususnya yang berbicara, harus betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi juga mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal kalian dilihat di akhir kehidupan kalian. Maka kita harus berhati-hati. Bahkan guru kita semua almarhum Bapak Kiai Haji Uzairun Taufir Abdillah rahimahullah, beliau pernah berkata, orang beriman itu kehidupannya terikat dengan 3 perkara. Yang pertama, terikat akan apa? Akan dosa-dosa mereka. Adakah sampai hari ini dosanya telah diampunkan atau belum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena nggak tahu Pak ya, dosa-dosa kita yang dulu kan, dari mulai kita udah mulai dicatat oleh malaikat Raqib Atid ini, buruknya Atid, adakah telah dikafaroh, telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun belum? Maka karena kita nggak tahu, maka kita perbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikatan yang kedua apa hadirin rahimakumullah? Yang kedua adalah kebaikan yang pernah kita buat dan sedang kita buat dan akan kita buat, karena kita nggak tahu semua. Jangan-jangan sampai hari ini nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Raqib ini Pak hanya nulis saja Pak. Diterima tidak terimanya hanya Allah saja yang tahu. Nanti pada hari kiamat keputusan itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh sombong kan. Walaupun hebatnya amalan kita, terutama yang berbicara, ya kan? Hebatnya gimana kita, karena jangan-jangan merasanya kita itu menyebabkan Allah benci kepada kita, Bro. Maka penting kita jangan sampai merasa sudah baik tetapi terus merasa kurang dan salah, sehingga kita mau selalu memperbaiki daripada ibadah kita. Sholat kita perbaiki, baca Quran kita perbaiki, dakwah kita perbaiki, semuanya hadirin mulia kita perbaiki lagi dan lagi. Sampai kapan? Sampai meninggalkan dunia. Kemudian yang ketiga hadirin yang mulia, ikatan yang ketiga kata beliau adalah ikatan yang mana ikatan itu akan datang satu masa yang mana masa itu belum kita jumpai, yaitu di akhir kehidupan kita. Adakah pada saat itu kata Yai kita termasuk orang yang akan ditolong oleh Allah Ta'ala ataupun dicuekkan oleh Allah, yaitu apa? Sakaratul maut. Maka karena itu adalah sesuatu yang mengkhawatirkan semua Pak, maka sebenarnya hidup kita ini nggak tenang Pak. Tapi karena kita ini Masya Allah kita malah sekarang biasa-biasa aja, masih bisa ngopi, senang ya Masya Allah. Padahal di belakang ini malaikat sedang nunggu Pak ya, Masya Allah, malaikat Israel maksudnya. Maka hadirin rahimakumullah, maka hendaklah kita selalu hadirin rahimakumullah berusaha untuk apa? Untuk menambah ilmu kita. Jadi syarat yang kedua menjadi hamba istiqomah tadi apa? Adalah talabul ilmi. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, laula khamsa khisalin la sara an-nasu kulluhum salihin. Seandainya tidak ada 5 perkara, sungguh manusia akan menjadi orang yang soleh. Jadi 5 perkara ini adalah penghalang kita Pak menjadi orang yang soleh. Salah satu diantaranya apa? Al-qana'atu bil jahl, yaitu qanaah dalam kebodohan. Nggak apa-apa saya mah bodoh, yang penting jangan sampai anak saya. Nggak boleh Pak, ya kan? Tapi harus sama-sama, anaknya juga belajar, abahnya juga belajar, istrinya juga belajar, semua belajar, terutama belajar ilmu agama. Maka hadirin rahimakumullah, kenapa? Karena syariat itu kata Imam Ghazali, bukan kata kami, wujudul a'malillah wa qiyamuha bi syurutil ilmi biwasitati rasul. Jadi syariat itu adalah wujud amal. Jadi amal, wujudnya amal, bentuknya amal,
lillah, yang disandarkan kepada Allah. Wa qiyamuha, dan tegaknya harus dengan ilmu. Sehingga amal itu dikatakan soleh, Pak. Sebagaimana tadi saya belum sempurnakan, Imam siapa tadi? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, man mata, barang siapa meninggal dunia tanpa membawa bekal, maka ia diserupakan akan menyeberangi lautan luas tetapi tanpa membawa tanpa bi ghairi safinah, tanpa perahu. Maka bekal di sini adalah amal soleh. Amal soleh. Maka kata para ulama, amalnya akan menjadi soleh apabila ada dua perkara. Jadi amal ini akan menjadi soleh apabila ada dua perkara. Yang pertama adalah niatnya benar. Jadi tujuannya adalah hanya Allah. Jadi bukan tujuannya banyak-banyakan, ya Pak ya. Bukan, tetapi tujuannya bagaimana saya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah dengan ilmu, ya Pak ya. Kenapa? Kalau sholat betul nggak salah niatnya karena Allah, tapi nggak punya ilmu, ya kan? Lagi sholat betulan pakai sarung bolong, maka sholatnya jangankan rukun, bahkan syaratnya aja udah dilewatin. Nah, bolongnya di mana dulu Pak ya? Jangan langsung masya Allah. Kalau di bolongnya di sini nggak apa-apa. Nah, kebetulan bolongnya di batasan aurat, dan kebetulan nggak pakai celana panjang, sehingga bisa menyebabkan sebelum sholatnya tidak akan sah. Nah, itu saya pernah menjumpai beberapa titik, beberapa masjid yang kebetulan imamnya lagi, masya Allah. Jadi kalau imamnya sudah seperti itu, maka satu jamaah sholatnya tidak sah. Dan yang syarat yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang harus kita sempurnakan sehingga kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjadi hamba yang istiqamah. Mencari sahabat yang saleh. An la tashab ahadan illa man a'anaka ala dzikrillahi azza wa jal. Janganlah kamu sekali-kali menjadikan seseorang sebagai sahabat kecuali seseorang yang menolong kamu untuk dekat kepada Allah. Jadi bukan sekedar kawan biasa Pak, tapi kawan itu dapat mendekatkan kita kepada Allah. Jadi kalau belum, cari terus siapa saja, mau yang dekat, hatta yang seandainya harus nyebrang, misalnya di Merak misalnya orangnya, ataupun di Medan, kita harus tembusin dia. Kita harus korbankan kita punya uang, kita harus korbankan kita punya kekayaan. Untuk apa? Mendapatkan ini. Bahkan hadirin rahimakumullah, ada seorang ulama namanya Syekh Taqiyuddin. Beliau mengatakan, man ahabba ahadan li ghairillah kana darara asdiqaih alaihi a'zama min darari a'daih. Masya Allah. Jadi barang siapa mencintai seseorang namun bukan karena Allah, maka sungguh percintaannya tadi lebih bahaya daripada kawan-kawannya yang bahaya untuk dia. Bahkan beliau mengatakan lebih bahaya, gedenya lagi, daripada musuh yang paling bahaya untuk dirinya. Maka hadirin rahimakumullah, maka penting Pak sekalian, kita untuk berusaha untuk mencari sahabat yang bisa membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seperti di sini alhamdulillah ya kan. Pak Prayit. Nah, ini salah satu kawan kita yang alhamdulillah istiqamah. Semoga kita doakan beliau selalu istiqamah. Allahumma amin. Nah, ini jangan kita lepasin, Pak. Karena nanti kita selip-selip di akhirat gara-gara persahabatan kita dengan dia, kita ditolong oleh beliau. Allahumma amin, dan seterusnya. Maka hadirin rahimakumullah, syarat yang ketiga juga jangan kita lewatkan. Jadi kita jangan merasa cukup dengan amalan kita, jangan merasa cukup dengan ilmu kita. Kita harus berusaha mencari sahabat, ya kan? Bahkan saya punya guru namanya Kiai Romli. Rumahnya kebetulan berdekatan dengan Abah Yai Mufassir. Dulu pernah sowan dengan beliau, dengan Ustadz Dedi. Jadi ketika beliau ngobrol sama kami, beliau mengatakan, anak saya, kata dia, dengan sedikit-sedikit pakai bahasa Sunda, saya ini senang berkumpul dengan Abah Yai Mufassir. Kenapa? Karena saya Romli ini
calon penghuni neraka. Masya Allah. Maka ketika nanti saya di neraka, karena sering berkumpul duduk karena Allah dengan Abah Yai, maka insya Allah saya nanti ditolong oleh beliau. Masya Allah. Maka penting hadirin rahimakumullah, bagaimana kita berusaha untuk menjadikan diri kita sebagai sahabatnya orang-orang soleh. Tapi jangan sampai kita merasa kita sudah soleh. Jangan sampai nggak bersahabat ya sama saya, jangan. Nah, kalau ada bahasa muncul dari hati kita seperti itu, bertobatlah kita kepada Allah. Ingat Pak ya, ini kadang-kadang muncul nih. Jadi Pak Jonuri nggak dekat sama saya nih. Nanti nggak saya tolong, nah jangan. Nah, Pak ya, jangan. Nah, ketika datang bisikan itu muncul Pak bisa. Misalnya seorang yang alim, ini kadang-kadang muncul bisikan itu. Orang yang sudah istiqomah kan, ibadahnya ini muncul. Maka cepat-cepatlah beristighfar, mengucapkan la haula wala quwata. Saya bisa rajin tahajudnya, bisa rajin zikir, bisa rajin ini dan itu karena sedang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak tahu besok minggu depan apakah saya masih ditolong oleh Allah ataupun tidak. Ya, jadi jangan sampai merasa, pokoknya kawan-kawan jangan sampai ngelepasin saya nih. Masya Allah. Hati-hati. Jadi kita harus merasa bahwa bahkan kita mengharapkan ya kan kepada Allah, gara-gara saya berhubungan dengan Pak Rahim, gara-gara saya berhubungan dengan Pak Prayit, gara-gara saya berkawan dengan Haji Udin, maka nanti ketika saya di neraka ditolong oleh mereka semua. Masya Allah. Itulah hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai merasa Nah, karena memang amalan hati ini hanya Allah yang tahu. Ketika muncul perasaan, maka Allah nggak suka. Nah, pada saat itulah kita menjadi hamba yang termasuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rajin ibadahnya. Dan hadirin yang mulia, dan syarat yang terakhir, yang ketiga selalu ingat mati, Pak. Jadi untuk menjadi hamba yang istiqomah, ingat mati. Sehingga karena selalu ingat mati, bahkan Rasulullah mengatakan aktsiru dzikra hadami ladzat, perbanyaklah mengingat apa-apa yang menghancurkan kelezatan, yakni adalah mati. Dan mati yang terbaik hadirin yang mulia bukan mati hari Jumat, paham ya? Karena jangan-jangan kita meninggalnya hari Minggu, yang maksudnya nggak ketemu gitu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah ditanya mengenai sebaik-baik hari. Beliau juga pernah ditanya sebaik-baik bulan, dan beliau pun pernah ditanya sebaik-baik amal. Dan pertanyaan itu telah sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebelum beliau meninggalkan dunia. Jadi Abdullah bin Abbas lebih dulu meninggal daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka Ali bin Abi Thalib menjawab bahwasannya sebaik-baik hari yang telah dijawab oleh Abdullah bin Abbas adalah hari Jumat. Dan sebaik-baik hari, sebaik-baik bulan yang telah dijawab oleh Abdullah bin Abbas adalah bulan Ramadan. Dan sebaik-baik amal yang telah dijawab oleh Abdullah bin Abbas adalah amal itu Salat 5 waktu. Tetapi saya berbeda, kata dia. Nah, ini boleh perbedaan biasa Pak ya. Jadi jangan sampai gara-gara perbedaan sudah seperti bukan orang Islam dengan Muslim lagi. Ya Ibu ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan sebaik-baik bulan adalah di mana engkau pada bulan itu bertobat kepada Allah. Jadi bukan bulan Ramadan kata beliau, tetapi bulan di mana bulan itu, karena jangan-jangan sebelum Ramadan kita meninggal. Nungguin kita bertobat nantilah tunggu Ramadan. Masya Allah. Belum nyampe Ramadan ya Pak ya. Nah, ini kebetulan masih Muharram Pak ya, kalau nggak salah nih. Masih bulan Muharram, meninggal dunia. Tapi bulan Muharram ini juga bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu keistimewaan bulan ini, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan ini, hari apa saja, maka fadilah atau keistimewaannya seperti 1 bulan penuh dia puasa di bulan yang lain. Dalam riwayat yang sahih. Bahkan kata Nabi, puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Jadi kalau yang mau yang mau puasa sebulan full bulan Muharram bagus. Ya Pak ya. Yang belum puasa kelewatan. Masya Allah.
Kemudian hadirin rahimakumullah, kembali kepada sebaik-baik bulan tadi. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab adalah sebaik-baik bulan adalah bulan yang pada bulan itu engkau bertobat kepada Allah. Dan pertanyaan yang kedua adalah sebaik-baik amal. Nah, tadi jawaban Abdullah bin Abbas apa? Salat 5 waktu di waktunya. Maka Abdullah bin Abbas menjawabnya berbeda. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawabnya berbeda, bahwasannya sebaik-baik amal adalah yang mana dengan amal itu engkau diterima oleh Allah. Maka kita jangan sampai Pak meremehkan apapun kecilnya amal. Karena jangan-jangan yang kita kecilkan itu menyebabkan Allah marah dengan kita. Maka sekecil-kecil apa itu amal yang dihadapkan di hadapan kita, kita harus membesarkan itu amal. Nah, disebabkan kita membesarkan itu amal, Allah suka. Sehingga amal itu menyebabkan kita sampai diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Imam Ghazali ketika beliau masih hidup di dunia, di tengah-tengah hebatnya amal dia. Beliau adalah Hujjatul Islam. Beliau adalah Imam Sufiyin, imamnya para sufi, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika itu dia beliau bermimpi kala ia sedang tidur, kemudian dihadapkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Kemudian pada saat itu ia ditanya, "Wahai Ghazali, dengan apa kamu datang saat ini?" Maka beliau mengatakan, "Ya Allah, aku datang dengan dakwahku. Aku telah datang dengan fatwa-fatwaku yang aku berikan kepada umat. Aku telah datang dengan sedekahku. Aku telah datang dengan ini dan itu." Disebutkan semua. Maka kata Allah apa? "Wahai Ghazali, ketahuilah apa yang kamu sebutkan itu tidak ada yang aku terima. Illa, kecuali kata Allah. Kecuali suatu ketika engkau sedang menulis kitab. Bersamaan engkau sedang menulis kitab, datanglah seekor lalar. Kemudian ia berhinggap di mangsi yang dengannya kamu menulis kitabmu. Kemudian kamu tinggalkan, kamu biarkan lalar tersebut untuk meminum sampai dia kenyang, sehingga dia meninggalkan mangsi tadi rahmatan, karena ingin mendapatkan keridhoanku, kata Allah. Maka itulah wahai Ghazali yang menyebabkan aku ridho kepada kamu, Allah. Maka akhirnya apa? Imam Ghazali dalam mimpi itu dengan amal itu dibawa ke dalam surganya Allah. Jadi bukan disebabkan ceramahnya, bukan disebabkan pengajiannya di mana-mana, bukan disebabkan fatwa-fatwa yang diberikan olehnya kepada umat, bukan disebabkan dakwahnya, subhanallah, tetapi disebabkan perkara yang kelihatannya remeh, Pak. Maka artinya apa? Bukan meremehkan perkara yang besar. Setiap apa saja dari amal kebaikan, walaupun itu remeh, jangan kita remehkan. Ya kan? Kenapa? Jangan-jangan itulah yang menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan semua oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang gede, paham ya? Yang kecil saja, ya kan? Nah, kemudian hadirin yang mulia, pertanyaan yang ketiga adalah sebaik-baik hari. Tadi apa? Hari Jumat, itu jawaban Abdullah bin Abbas. Tetapi Sayyidina Ali menjawab, sebaik-baik hari adalah hari yang di dalam hari itu engkau meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka hadirin mulia, kita nggak tahu kan, jangan-jangan bukan 2 hari lagi, jangan-jangan malam inilah malam kematian kita. Maka kita niat untuk menghentikan seluruh maksiat. Yang berbicara juga sama, yang mendengarkan juga sama, baik bermaksiat yang berhubungan dengan otak kita, baik bermaksiat dengan mata kita, baik maksiat dengan kedua telinga kita, baik maksiat dengan hidung kita, baik maksiat dengan mulut kita, baik maksiat dengan kedua tangan kita, baik maksiat yang berhubungan hati kita, baik bermaksiat dengan kemaluan kita, baik maksiat berhubungan dengan kedua kaki kita. Maka hendaklah pada malam ini kita semua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Dan kita berharap semoga tobat kita yang kita nawaitu ini menjadi wasilah diterimanya seluruh kebaikan kita dan diampunkan seluruh dosa kita. Allahumma amin. Mungkin itu saja Bapak sekalian sebagai wasilah pengajian malam ini, dan insyaallah Pak, jadi program kita ini akan terus dibuat 2 minggu sekali.